Sebetulnya apa yang ada di dalam punuk unta itu kan orang-orang dulu bilangnya air ya. Lahir diambil sampai 3 bulan, piket sendiri, lumpuh sampai bisa jalan lagi, terus dipindah, diganti sama orang lain, mati. Itu sih. Nah ini ada salah posisi, berdekatan, udah iseng ngamuk. Gajahnya lari sambil bawa pengunjung. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana guys, puasanya lancar gak? Aman gak? Semoga puasa kalian lancar semua, diberi kemudahan dan diberi banyak berkah. Amin. Nih, ini kan udah malam Laylatul Qadar ya sekarang ya. 10 hari terakhir di bulan puasa. Ini kalau kata anak gamers tuh bahasanya umat muslim lagi dapat buff gitu ya. Jadi kita di Laylatul Qadar ini malam lebih baik dari 1000 bulan katanya kan. Jadi waktunya kita untuk berdoa guys. Oke. Nah, konten kali ini kita akan ngobrol lagi sama tim Bandung Water Park. Ada di sebelah kiri gua ya. Nih lihat guys, udah kayak boy band ya, berjejer gini set ya. Kalian udah pada tahu semua kan tim yang di sini. Jadi dari ujung itu ada Abah Asep, terus ada Pak Alo, ada Ijul, ada Ewok ya. Ini yang 3 ini sebagai kiper, Abah di sini sebagai paramedis dan juga kurator ya guys ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pengalaman di dunia satwa liar yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton di sini ya. Walaupun nggak semua orang memelihara satwa liar, tapi setidaknya di sini ada ilmu yang bisa kita sharing, yang bisa kita bagikan buat teman-teman semua ya guys ya. Langsung aja gue mau ngasih pertanyaan buat tim BWP ya guys ya. Biasanya hewan apa aja sih yang ikut puasa di penangkaran atau di kebun binatang? Yang ada jadwal puasanya biasanya apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Keluarga raptor, burung. Kebun raptor. Untuk keluarga karnivora banyak yang bisa puasa. Oke, Terutama raptor. kucing besar gitu ya. Kucing besar. Nah, Oke. Jadi yang puasa itu raptor. Raptor itu adalah burung pemangsa dan juga kata Abah itu keluarga karnivora. Karnivora juga harus puasa. Kalau herbivora ada yang puasa nggak, Bah? Herbivora nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi siapa harus makan ya? Tiap hari harus makan. Karnivora yang harus. Karnivora harus ada puasa. Berarti Dan itu kita kan juga- memang seperti di alamnya gitu ya, di habitat aslinya. Ya. Dia tidak mesti dapat makan tiap hari gitu. Nah itu dia, kalau misalkan di alam liarnya habitatnya kan mereka nggak makan tiap hari bah, Ya. ya kan. Kalau di kebun binatang atau di penangkaran bagaimana menyesuaikannya? Karena kan nggak mungkin juga di kebun binatang atau penangkaran kasih makannya seminggu sekali, kayak di Betul. alamnya kan nggak mungkin juga Betul, bah ya gitu. betul. Gimana biasanya penyesuaiannya buat di penangkaran atau di LK bah? Biasanya kita akalin untuk DLK 1 sampai 2 hari untuk puasa dalam seminggu. Dalam seminggu sehari sampai 2 kali. Betul, betul. Itu biasanya tujuannya apa? Tujuannya ya supaya sifat alamnya tidak hilang gitu ya. Terus nanti untuk menjaga memelihara metabolismenya tetap bagus. Oh, oke. Terus nafsu makan juga nanti Naik. akan tetap stabil. Stabil ya. Nah, berbeda dengan kalau kita kasih tiap hari pakan dengan volume yang sama, akhirnya ya banyak kebuang, banyak pemborosan di danau. Oh, oke. Jadi sama guys ya manfaatnya puasa walau buat manusia atau untuk satwa ya khusus karnivora tetap untuk kesehatan guys ya, metabolisme. Kalian kalau misalkan kekenyangan atau perutnya nggak pernah lapar juga nggak akan ada nafsu makan kan, nggak pernah mau makan dan juga perutnya pasti nggak nyaman, kayak ini perut gede banget gitu, kerasa kayak ya mobilitasnya kurang dan juga perutnya nggak enak lah, nggak nyaman, kayak bek banget gitu, kayak ganjel gitu. Beda sama yang kita lagi puasa di bulan puasa ini pasti perutnya ngerasa lebih ringan, lebih enak. Apalagi kan kalau di LK Ya. daya jelajahnya sangat-sangat terbatas gitu kan. Oh iya benar. Hanya Mobilitasnya keluar, terbatas ya. makan, tidur, cuman itu. Berbeda dengan di habitat asli. Iya. Dia punya daya jelajah berapa puluh kilometer untuk 1 ekor gitu kan. Untuk mencari mangsa, untuk bersaing dalam perkawinan, bersaing dalam mendapatkan tempat tinggal gitu. Iya. Kalau di sana kan enggak gitu. Iya. Jadi ya kalau kita kasih malah tidak bagus juga gitu. Puasa itu bukan menyiksa, tapi demi kesehatan kita sendiri. Ada juga penelitian di Jepang yang katanya kalau kita puasa lebih dari beberapa jam itu, tubuh kita akan membuang atau membunuh sel-sel yang sudah mati, guys. Jadi badan kita lebih muda, guys, kayak gitu. Mantap. Ada yang tahu nggak bagaimana kisah persahabatan hewan dan manusia di zaman dahulu? Paling dari dari suku Mongolia. Mongolia kayak gimana tuh, Wak? Jadi kayak misalnya tuh tawewok ya. Jadi ada simbiosis mutualisme yang diterapkan di sana tuh, kayak misalnya suku Mongolia itu akan mencari seperti anak golden eagle. Oke.
mengambil tebing gunung, diambil dan dirawat, dilatih. Nah, ketika sudah siap untuk berburu, jadi alat berburu sungguh Mongolia. Oke. Nah, nanti diajak berburu, sudah lihai, terus tuh sampai usianya sudah matang. Nanti tuh dikasih reward, kayak dikasih apa, kayak satu kambing atau satu domba, nanti dilepas liarkan, nanti cari lagi looping terus gitu. Oke, itu berarti partner ya antara Partner. manusia dan burung elang Ya. di Mongol. Tapi kalau dari sisi keuntungan dari burung elangnya apa tuh kira-kira? Ada nggak? Mungkin lebih aman karena apa ya? Kan dari brain start dari kecil sampai besar dirawat manusia, kan jadi lebih aman gitu daripada di apa namanya di alamnya yang mungkin alamnya sudah mulai rusak ya. Jadi lebih aman di manusia nanti, tapi tetap ntar juga dilepas liarkan lagi. Nggak membuang sifat alaminya gitu, nggak merusak mentalnya. Iya, kan masih berburu soalnya, Iya. cuman dilatih aja, diarahin ini berburunya, lu habis berburu jangan kabur gitu, Iya. bawa buruan nih ke gua. Iya. Itu yang terjadi di suku Mongol, guys. Iya. Sampai sekarang juga masih berjalan. Suku Mongol itu naik kuda sambil berburu Iya. kan, bawa elang, gagah banget. Dan burung elangnya juga pasti makan gitu, teratur makannya kan. Kalau Iya. di alamnya juga kan dia makannya jarang-jarang kan. Iya. Dapat nggak dapat. Kalau di suku Mongol dia pasti dapat makanan sih. Pasti dapat. Nah, Dan itu juga simbiosis mutualismenya di situ. iya bener, dan juga bagusnya itu tidak menghilangkan hak elang ya, haknya burung buat terbang guys, karena dia tetap bisa terbang bebas. Iya. Gokil. Ada yang tahu lagi nggak? Kalau saya sih di kisah itu, kisah Ashabul Kahfi. Oh. Nah, ini ditungguin sama anjing gitu. Ceritanya sampai 350 tahun gitu ya, atau 300 tahun. Nah, itu cukup menarik gitu. Berarti persahabatan memang sudah bisa terjadi sejak lama. Sejak dulu ya. Iya. Malah kalau gue lihat dulu persahabatan manusia dan hewan malah ada yang lebih klop guys. Karena emang zaman dulu mereka hidup sama binatang benar-benar sebagai partner seumur hidup gitu. Lebih dekat atau lebih apet daripada sesama manusia gitu ya. Dan itu menurut gua keren banget sih, karena itu yang nggak semua orang bisa dapatkan dan bisa lakuin guys ya. Pernah nggak merawat satwa yang berasal dari Arab? Pernah kiper-kiper sih atau Abah yang pernah ngerawat satwa yang berasal dari Arab? Kalau saya karena profesinya paramedik veteriner, otomatis banyak hewan dari berbagai negara yang pernah ditangani, terutama dalam handling gitu ya. Handling, pengelolaan pakan, kandang, dan kesehatan. Cuman untuk merawat seperti kiper langsung, saya belum pernah. Oh, oke. Hanya untuk di medis, pakan, kandang, dan sebagainya. Kalau yang pernah di kita unta, yang lainnya kayaknya belum ada. Falcon belum pernah ada ya? Handling Falcon? Belum Jeff Falcon karena mahal banget. Iya, Falcon dari Arab. Mahal-mahal. Yang di Sultan Arab itu yang bawa elang kecil itu kan alap-alap ya Falcon. Bukan Tapi- elang sih, alap-alap itu ya. Segede elang tapi. Segede elang itu mahal-mahal guys, itu gila-gila guys harganya. Sama di sana juga ada lombanya soalnya. Nah ada lombanya juga, ya, jadi karena emang udah tradisi orang Arab kayak Nah, gitu. itu ada Tradisi, jadi tradisinya. ada lombanya. Kalau di kita nggak ada karena Nggak ada tradisi. dilindungi semua, nggak bisa dipelihara sama perorangan. Dan juga untuk memperoleh elang itu dari penangkaran belum ada guys ya, jadi aksesnya masih belum ada gitu. Makanya belum ada komunitas yang secara legal bisa ngadain lomba elang gitu atau ngalap-alap. Balik lagi mengenai unta ya, dari dulu kan banyak mitosnya ya. Nah Abah pasti tahu nih, sebetulnya apa yang ada di dalam punuk unta itu kan orang-orang dulu bilangnya air ya. Bilangnya kan air itu, di unta itu punuknya isinya air karena buat jalan di gurun pasir, jadi air isinya. Tapi sebetulnya adalah itu apa bah isinya? Punuk rusa ya? Nah, ini Punuk unta, sorry. punuk ya. Alhamdulillah saya pernah otopsi beberapa ekor unta gitu. Ya. Dan ternyata yang punuknya itu isinya lemak yang sangat padat. Lemak ya? Lemak. Bukan tambungan air ya? Bukan ya? Bukan kantung air, bukan penampungan air, dan di dalam tubuhnya juga tidak ada kantung air sebenarnya. Oh, oke. Jadi unta itu banyak minum karena waktu yang sudah dilalui. Bukan dia banyak minum untuk nyimpan ke depan, bukan. Dia perjalanan lama, 2 minggu, 3 minggu nggak dapat air. Sekali dapat air dia minum banyak. Oke. Jadi untuk waktu yang sudah dilalui. Dan saya pernah cari-cari mana sih yang disebut kantung air tuh. Nggak ada. Ternyata nggak ada. Nggak ada ya, berarti Nggak ada. itu mitos ya guys ya. Yang bilang punuk unta isinya air itu bukan mitos sih, keliru, salah ya. Kalau punuk disebut cadangan makanan masih mungkin lah gitu ya. Cadangan Karena- energi kayaknya ya. cadangan energi betul. Cadangan energi buat dia berkelana di padang pasir yang sangat luas dan lama itu, jadi lemak sebagai cadangan energinya. Karena kita ada kasus dari pas datang unta itu muda,
punuknya kan masih kecil, makin dewasa makin gede. Nah, makin tua si punuknya makin kecil. Oh gitu. Karena dia untuk makan yang kita sediakan udah berkurang gitu ya. Iya. Nafsu makannya udah berkurang. Mungkin ngambil cadangan dari punuk gitu. Iya. Akhirnya sampai dia mati, punuknya mengecil. Mengecil terus. Tidak sesuai dengan ukuran unta dewasa gitu. Iya, yang masih seger ya, Betul. masih fit. Tuh guys, berarti udah terbukti ya karena Abah pernah otopsi unta dan hasilnya adalah punuk unta itu isinya kemak. Mungkin Pak Alo mungkin pernah pelihara Unta pernah lo di Afrika mungkin? Enggak. Itu Arab, Belum. Wan Abud. Belum. di kebun binatang ada suatu tradisi nggak yang khusus dilakukan ketika bulan Ramadan? Kalau untuk manusia pasti bukber ya. Kalau Iya. untuk hewan kayaknya belum. Gak ada, sama aja berarti ya? Biasanya nanti di pasca Idul Fitri hari Oh. kedua dan sana biasanya ya kita sediakan pakan yang dikemas khusus dengan aksesoris Idul Fitri gitu, dekorasinya Dekorasi. gitu aja. Ya di momen-momen hari nasional selalu ada, Ya. bukan di Idul Fitri saja gitu ya. Ya. Untuk di Natal apapun biasanya kita bikin. Nah itu makanan khususnya di situ. Di situ ya. Nah, Biasanya hewan apa yang terlihat lebih aktif di malam hari ketika Ramadan? Ada nggak? Atau semuanya sama aja? nah, ini Pak Alo sama Ijul nih. Kalau pernah di malam pelihara. hari paling yang lebih aktif harimau. Harimau. Tapi nggak di bulan Ramadan, jadi setiap hari. Nggak di Setiap bulan hari. Ramadan doang ya? Iya, nggak di bulan Ramadan doang. Malamnya itu mulai aktif mulai jam berapa, Jul? Biasanya mulai dari matahari terbit. Terbenam. Terbenam. Matahari terbenam. Mulai dari matahari terbenam. maghrib lah ya? Ya maghrib. Maghrib sampai Udah mulai aktif. Jadi harimau itu adalah bisa dibilang satwa jenis crepuscular, yaitu aktif pada matahari terbenam atau matahari terbit pas remang-remang itu guys ya. Dan malam juga aktif. Makanya di tim BWP ini kita ada program piket sampai jam 10 malam karena biasanya pada umumnya di kebun binatang itu biasanya harimau atau singa di kandang luar sampai jam 4 jam 5 bah ya. Iya. Rata-rata jam segitu karena kipernya setelah jam 4 jam 5 pulang kan, udah pulang. beres kerja. Jadi sekarang kalau kalian lihat mereka badannya nggak terlalu berlemak tapi keotot karena kenapa? Karena aktivitasnya bertambah guys. Di malam hari kita kasih waktu dan ruang untuk bermain. Selain harimau apalagi ada yang tahu nggak? Yang aktif binturong, aktif Binturong. kalau malam, iya, binturong, musang ya sejenis-jenis itulah. Mungkin kalau di sini cincila, wah lebih aktif malam ya. Cincila ya pada lompat-lompatan kalau malam. Ya. Kalau didengerin Dan rusa juga kan kalau malam nggak tidur. Gitu. Iya ngunyah. waspada terus tapi Makanya. Rusa kalau malam nggak tidur guys, dia Ada duduk daun juga, daun jatuh ya diambil dia makan. langsung makan. Iya, rusa ternyata aware terus guys karena mereka adalah yang dimangsa ya. Jadi malam-malam dia duduk lihat kiri kanan sambil ngunyah gitu guys. Selalu waspada walaupun di sini nggak pernah ada ancaman ya sebenarnya, nggak pernah ada predator yang mengintai ya seumur hidup mereka. Tapi itu udah melekat dalam genetik kayaknya, dalam DNA gitu. Jadi harus selalu waspada gitu. Oke guys, jadi di hari-hari libur panjang sebenarnya yang banyak pengunjung, jadi kalian juga ngasih enrichment gitu ya. Kalau misalkan di bulan Idul Fitri kasih apa, di Natal kasih apa, liburan tahun baru ngasih apa gitu guys. Nah ini juga gua ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua netizen yang sering ditanyain ke gua atau nggak di kolom komentar ya. Hal paling berbahaya apa yang pernah terjadi saat bekerja dengan satwa liar? Itu paling umum. waktu maintenance kandang hampir ketiban ini ya kayak gitu. Maintenance kalau dulu kalau waktu pas di kebun binatang ya harus menjaga pengunjung terutama anak-anak yang suka random kan. Karena anak suka takutnya nggak kontrol, nggak kepantau Iya. gitu. Takutnya ada yang ngajleng ke kandang atau Iya. nggak apa gitu ya, bahaya itu Soalnya kayak kan gitu. sibuk masing-masing, ada yang ngelihat ibunya bapaknya ngelihat ini, gurunya ngeliat ini, sedangkan anaknya nyelonong sana Ya sini. itu ya, yang ngebelenjeng guys ya, yang ngebelenjeng itu yang harus dipantau ya guys ya. Iya. Nah untuk kalau dari sisi kiper sendiri ketika Paling kerja, kalau kena apesnya kena gigitan sama cakaran. nah udah pernah dijahit kemarin di jalan. Oke, itu ya udah pasti ya guys ya, kalau bersama satwa liar udah pasti resikonya digigitnya itu loh, luka lah, udah pasti ya, luka ya. Bersahabat dengan keloid kita. Iya, kalau itu udah pasti ada, gua juga ada, udah pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada bagian. Bersahabat dengan keloid. Tapi gua nggak dijahit ya, jangan sampai lah. Kalau Ijul kemarin dijahit, tembus guys, gigi kita selen. Kalau Abah gimana Abah dari para medis? Kalau saya ya lumayan lah resiko tinggi gitu ya untuk saat evakuasi mau di ex situ ataupun di in situ. Cuman yang paling mengerikan kemarin yang evakuasi macan kumbang yang di Kasomalang. Nah itu kita tidak tahu posisi macan kumbangnya ada di mana gitu.
Karena nih rumahnya rumah kosong, ditinggal sama pemiliknya. Kita harus cari tahu dulu nih posisi di mana. Gitu. Akhirnya tiap ruangan kita coba lihat. Ada satu ruangan gelap, pintunya agak kebuka sedikit. Nah, kita curiga di situ. Coba kita tutup dulu. Akhirnya bikin lubang di pintunya, kita lubangin, kita intip. Ada di kolong tempat tidur. Oh. Nah, ini evakuasi yang paling menegangkan gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kalau perhitungan tidak tepat. Iya benar. Nah, ini untuk yang paling mengerikan dari beberapa evakuasi. Kemudian waktu di kebun binatang, ya saya pernah dikejar unta. Paling mengerikan saat gajah berantem di Idul Fitri. Itu gajah berantem adu gading atau gimana, Bah? Biasanya kan Belalai. ini beriringan nih si posisi gajah tuh. Jadi posisinya harus tetap setiap minggu, setiap acara. Yang jantan depan yang mana, betina kedua, ketiga, dan yang terusnya harus tetap. Nah ini ada salah posisi, berdekatan, udah iseng ngamuk. Gajahnya lari sambil bawa pengunjung. Waduh, Dari belakang bisa sampai ke kandang depan. itu di luar kandang kan ya? Di luar kandang. Di luar Nah kandang. sementara pengunjung Banyak. sangat banyak, ribuan pengunjung. Nah ini untuk evakuasi pengunjung kita sulit karena arealnya seperti itu. Untuk penanganan gajah juga sulit. Kita kasih bambu apapun gak bakalan digubris, terus aja. Lari terus. Nah ternyata karena gajah tuh jalannya tetap ke situ, kiper biasanya dari kandang depan bawa ke belakang jalan pakai jalan itu. Larinya ke situ juga Om. Jadi akhirnya pengunjung yang lain supaya tidak masuk jalan tersebut. Udah ada jalur sendiri lah ya jalan. Ada jalur sendiri. Nah Jadi kalau seperti lari di pun ke alam jalur juga situ kan ya? gitu. Iya, iya, Dia benar, punya benar. jalur sendiri. Iya guys, gajah itu salah satu binatang yang punya tingkat kecerdasan tinggi dan juga punya memori atau nggak ingatan yang kuat banget guys. Jadi dia kalau misalkan habis migrasi gitu ya ke tempat yang jauh, dia balik lagi bisa tahu guys. Beberapa tahun kemudian gitu balik lagi ke tempat awalnya itu bisa tahu dengan jalur yang sama guys gitu. Jadi di satu tempat aja di habitat aja bisa tahu jalur yang sama dengan luas kayak gitu, apalagi di kebun binatang doang gitu ya. Jadi jalur itu tuh lagi udah pasti tahu. Jadi kaburnya ke situ lagi. Keren banget dari sisi ingatannya, tapi ngeri banget kalau gajahnya ngamuk guys. Itu akhirnya gimana bah? Akhirnya masuk kandang gajahnya? Akhirnya gajahnya masuk kandang ke memang dia penghuni kandang depan, yang kandang belakang masuk kandang belakang. Masih bawa pengunjung gitu? Pengunjung udah pada jatuh, Waduh, udah bisa jatuh? udah pada jatuh. Ada yang patah, ada yang robek gitu kan. Rata-rata jadi korban termasuk kipernya. Tadi Pak Yayat dulu kan jatuh dari gajah, robek gitu. Iya, gajah soalnya gede tinggi. Itu pengunjung jatuhnya gara-gara gajah yang lari nggak seimbang jadinya Ya pengunjungnya? karena kan di kita dulu nggak ada pegangan, cuman alas aja. Oh, Alas, jadi pegangan hanya orang per orang. Iya, Yang paling depan ke Pelukan mahutnya. gitu ya. Jadi kalau jadi- bawa lari kan Semua goyang, jatuh. iya iya benar. satu-satu semua. Bayangannya kalau kita naik kuda ada pegangan talinya kan, itu juga nggak kebantu sih. Setidaknya kita bisa meluk leher kuda gitu. Nah. Kalau gajah kan meluk apa? Nah, itu. Gede banget. Itu hanya pegangan ke Pegangan kain. kemana? Ke kain juga kan, kalau Kain langsung kainnya ketarik jatuh jatuh sama juga kan. kainnya. Iya. Gitu, jadi wipe out semua ya, jatuh semua dari gajah. Itulah salah satu kejadian ngeri guys ya. Dan kalau kiper mungkin tingkat bahaya pasti sesuai dengan hewan yang dipelihara. Om. Iya benar. Dulu Pak Alo pegang komodo, mungkin di situ ada bahayanya. Cuman nggak tahu pernah digigit atau enggak. Pernah apa lo gitu? Sedikit. Ada sedikit. sama komodo gitu kan. Kalau sama ekornya udah sering gitu pasti. Kecepret sering? Iya. Sakit Pak lo? Lumayan. Keras ekornya? Keras itu. Keras. Dikepret komodo guys. Orang-orang mah dikepretnya biawak, ini kepretnya bosnya biawak guys, komodo. Nah dulu pamannya Pak Alo juga kan besok mau Idul Fitri, sorenya membersihkan kandang sama babi hutan. Duduk. Ya sama calingnya, ininya pahanya berapa puluh jahitan. Waduh. Robek gede, bawa ke rumah sakit ya. Padahal besoknya mau Idul Fitri, akhirnya istirahat di rumah. Sering lah kejadian sesuai dengan hewan yang dipelihara. Itu emang resiko yang sulit untuk dihilangi 100% ya. Jadi kalau misalkan melihara satwa liar, selama kita masih interaksi pasti ada kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Walaupun kita udah manage seminimal mungkin, tapi nggak akan pernah bisa hilang. Jadi Sifat kita bisa liarnya nggak minimalisir bakalan aja. hilang, sifat liarnya Oh iya. pasti muncul. Ya itulah konsekuensi kalau kita ngerawat satwa liar ya, yang kayak gini-gini udah siap gitu, udah tahu konsekuensinya seperti apa guys. Dulu di kebun binatang apa yang paling mahal biaya perawatannya, dan binatang apa yang paling banyak makannya? Paling kalau dari yang mahal harimau. Balik lagi karnivora guys. Kalau paling banyak mungkin gajah. Gajah. Ya? Rumput kan bisa nyampe habis 50 kilo itu rumput doang. Rumput doang 50 kilo sekali makan satu gajah? Satu gajah. Gila. Cuman dari nominal uang kan pasti lebih Ya, mahal gaji.
kucing besar. Kalau paling banyak makan gajah ya di kebun binatang, tapi kalau paling mahal balik lagi tetap ke karnivora seperti harimau ya, karnivora besar karena daging mahal ya. Sekilo daging sama sekilo rumput kan beda jauh ya. Jadi walaupun tadi kayak gajah sehari makan setengah kuintal sama harimau sehari makan 7 kilo, masih mahalan harimau 7 kilo ya. Ya. Cuman ya paling kalau gajah ngarit rumputnya aja ya, rumputnya tuh agak repot ya, banyak banget sehari 50 kilo itu baru rumput doang, belum sama buah-buahan gitu ya. Daun juga kan bisa dikasih. Daun, ada Banyak tersedia variasi lah. lainnya. Dan itu baru 1 ekor gajah, kalau 3 berarti kali ini 3 gitu kan. Kalau reptil karnivora masih mending lah gitu. Oh ya, kalau reptil kayak ular murah Ular, ya. buaya gitu Jarang-jarang kan ya. masih mending. Bisa Buaya juga. sebulan 2 kali kita kasih. Sebulan 2 kali, dan juga buaya bisa makan bangkai. Nah, Gak repot. Sisa makanan. Sisa makanan kasarnya harimau nggak mau makan nih, sisaan kasih buaya nggak masalah guys. Sedangkan kalau mamalia karnivora kayak harimau ini butuh makanan fresh yang segar. Makanannya masih segar, walaupun alot nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting segar, mereka bisa makan protein segar. Tapi kalau buaya enaknya udah mau makannya jarang, bisa kasih busuk, basi, bisa dikasih gitu. Jadi kalau misalkan ada daging jelek, bisa dikasih buaya, nggak masalah. Kayak gitu guys ya. Pernah nggak di sini kiper atau yang handling satwa ya dibenci sama satwa pegangannya? Pernah nggak? Pernah semua juga pasti. Pasti pernah ya. Pernah Abah pasang pernah. GoPro Pasang GoPro di siapa? di Valkyrie. Oh, waktu itu kita pernah bikin konten masang GoPro di Valkyrie. Itu ngebikin Valkyrie bete. Ya, 3 bulan nggak mau dilatih. Oh iya? Galak ke ewok. Tuh guys, sensitif guys binatang juga ya, walaupun kita rawat dari kecil penuh kasih sayang, tapi kalau ada satu yang kurang bikin mereka kurang nyaman, hilang ya, ikatan bondingnya langsung hilang. 3 bulan putus dulu tuh ewok. Iya. Putus bonding 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan balik lagi. Ya, alhamdulillah sampai balik lagi. Balik lagi pelan-pelan. Cuman nggak kayak awal lagi. Agak beda aja gitu. Lagi beda tuh guys, berubah. Nasi Nasi sudah sudah menjadi menjadi bubur, guys. Udah nggak bisa lagi. Ambil trashnya lagi susah. Ambil terasa lagi susah. Makanya itu dia mengapa kalau lagi ada tindakan medis, suntik-suntik gua ngumpet. Nah itu. Langsung menghilang tes ninja gitu ya, karena jangan sampai mereka ngingat gua pas lagi disuntik, nanti gua yang jadi dibenci gitu. Kalau Ijul pernah Ijul? Kalau hijau kayaknya belum. Belum. Ijul belum karena selain dibius pokoknya ada jangan Ijul ya. pernah menyakiti aja Jol. Asal jangan pernah nyakiti. Abah nih banyak. Abah sama Palo. Saya banyak musuh. Abah sama Palo sebenarnya musuh di binatang-binatang sini guys ya. Karena kenapa? Karena coba jelasin Mbah atau Palo. Kayak kemarinnya Jinora luka. Iya. Nah, kita mau niatnya baik, mau ngobatin, tapi dia kayak yang disakitin, mau gini aja, udah nyerang, udah nyerang. Padahal mau ngobatin. Iya, kayak mau ngobatin gitu. Kalau lihat udah gitu, langsung aja kabruk gitu. Langsung jadi dibenci. Makanya Palo kalau lagi ngasih makan Esan, pasti Esan rolnya ke Palo, karena beberapa kali penindakan bius pas Esan ya ada Palo. Apalagi Abah, gimana kau Bah? Kalau udah saya cukup public banyak enemy. punya untuk tim medis dan para medis pasti banyak dibenci oleh hewan gitu ya. Iya. Yang pernah di handling, apalagi yang sakit kan pemberian obat ada yang melalui injeksi. Nah, handlingnya juga tiap orang beda pegangannya gitu ya. Cuman ada beberapa hewan yang memorinya kuat sama yang lupa gitu. Nah, untuk yang kuat seperti di primata, untuk gajah memorinya kuat. Jadi ya kalau setelah penanganan ya kita coba deketin baik-baik lagi. Kita ada komunikasi gitu, walaupun belum mau dipegang, kita ngobrol apapun kayak orang gila gitulah, kita ngobrol sama hewan. Tapi ya itu untuk membangun kepercayaan lagi si hewan tuh bahwa kita menangani untuk kebaikan dia gitu. Iya. Jadi nggak sampai obati, apalagi disakiti, ya jangan sampai. Iya. Nanti benci terus, kita masuk kandang langsung diserang. Ya, itu bahayanya tim dokter atau para medis ya, jadi musuh binatang, tapi mereka berusaha untuk mengembalikan kepercayaan itu guys. Ya, kasian juga ya, sebenarnya mereka pahlawan di binatangnya karena yang bikin binatang sehat gitu ya dan bisa mengobati. Tapi di sisi binatang karena mereka nggak ngerti, binatang ini nggak ngerti, jadi nganggapnya adalah ancaman, nyakitin gitu. Dan mereka Sama berusaha. Selen saya sampai sekarang kan, Selen pandangannya lain terus kalau saya. Iya. Saya masuk ke night den aja, Selen pandangannya udah beda. Wah, Iya kayak anak kecil juga, anak orang sama lah, anak kecil kalau dokter juga kan takut kan, nangis kan, sama binatang juga sama kayak gitu. Nah itu kan kalau ingatan yang kuat Bah, ada nggak yang on ingatannya, jadi hari ini suntik marah, berapa jam kemudian udah biasa lagi gitu, ya udah lupa. untuk herbivora kayaknya lebih lupa gitu. Herbivora kayak rusa gitu lupaan Ya, berarti. betul. Apa lagi masalah rusa? Biasa yang lupaan gitu, kayak udah disuntik terus dia marah, habis itu beberapa jam kemudian biasa lagi. Kebanyakan di pemakan rumput sama unggas lah udah banyak unggas, yang lupa. Iya sih unggas ya.
ayam gitu ya. Betul. Kalau untuk jenis-jenis karnivora, mamalia karnivora rata-rata ingatannya panjang gitu. Pinter Memorinya ya. kuat. Karnivora, mamalia karnivora ternyata ingatannya panjang. dan Apalagi pinter, reptil guys. mungkin ya udah aja udah penanganan. Wah, udah lupa on kayak piton yang gitu. Udah kita tanganin, ya udah aja mungkin nggak kenal gitu. Iya. Apa kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan oleh orang awam ketika memelihara satwa liar atau satwa eksotis? Beli dulu tanpa tahu teori bagaimana cara merawat. Beli dulu, Apalagi gimana ngambilnya ntar bayi gitu. lagi. Apa? Apalagi ngambilnya tuh dari anak, dari baby. Oh, mati. Pertama mati, kedua kesalahan treatment juga bisa mempengaruhi mental dan sifat alaminya. Ya harus tahu apa namanya cara treatmentnya aja gitu, biar nggak merusak sifat alaminya dan jati dirinya. Kalau dia tuh adalah misalnya kalau elang tetap elang, kalau harimau tetap harimau. Jangan sampai si hewan itu menyangka dirinya tuh satu spesies sama kita. Karena nanti kelak kalau misalnya datang birahi, kalau misalnya elang atau apapun, pasti dia kalau yang teritori bakal menyerang. Soalnya udah menganggap manusia itu adalah satu spesies. Bisa juga kayak gitu. Guys, kayak gitu ya. Jadi paling fatal adalah salah satunya beli dulu baru gimana ntar, jangan sampai. Jadi bagusnya mikir dulu, riset dulu, pertimbangkan dulu, persiapkan dulu. Kalau udah matang, udah oke, udah siap, baru boleh adopsi. Kan dulu juga kan Adi sampai datangin apa namanya expert Iya. dari Afrika ke sini kan. Iya bener. Karena untuk meminimalisir ya itu. Karena emang anaknya Jendora agak aneh ya bisa ya, Mbak ya. Karena kan kita juga kan, gue sebelum ada The Expert dari Afrika kan ngobrol sama Abah sama Palo gitu, sama yang udah pengalaman. Dulu nggak gini-gini amat katanya gitu. Di Gunung Batang nggak sesulit ini gitu. Karena ada beberapa pasangan harimau sehingga ada perbandingannya gitu. Mereka kelihatan oh yang ini gini. Kalau ini kan cuma satu pasang, jadi nggak ada opsi lain. Dan yang satu pasang ini kebetulan sulit guys. Agak anomali ya. Agak anomali. Akhirnya kita harus effort lebih, harus berjuang lebih, berusaha lebih ya. Kita panggil orang dari Afrika yang untung gua kenal orang gitu ya, udah jagoan. Coba kalau nggak kenal, di Indonesia ada yang bisa merawat tapi kan udah kerja di tempat lain gitu, yang nggak bisa kita tarik gitu karena udah terikat kerja gitu. Pasti kayak gitu. Untung gua ada kenalan. Itulah pentingnya relasi atau networking juga guys ya, ketika melihara satwa liar. Untuk sharing-sharingnya perlu banget. Dan biasanya Om kalau orang awam kan Ya. memang pengetahuan dasar tentang pemeliharaan satwa liar atau eksotisnya Kurang masih sangat kurang. Hanya lihat orang, oh orang tuh bisa dekat sama hewan, bisa pelihara, saya juga mau, akhirnya beli. Padahal tidak dipikirkan nih model kandang seperti apa, kebiasaannya seperti apa, pakannya harus gimana, jadi banyak faktor. Akhirnya kan beli tidak kuat ya mati. Rata-rata seperti itu. Sama agak kesal juga sih kalau misalnya ada orang yang jual gitu ya, hewan liar, wild animal, ada kata-kata jitot. Jinak total. Ya, nggak ada. Nggak ada yang Wild jual. animal nggak ada, jinak total nggak ada. Nggak akan 100%. Nggak akan. Nah, itu mah marketing aja biar laku jinak total. Padahal nggak akan ada satwa liar yang 100% jinak guys. Ya betul. Pasti ada sifat liarnya sedikit. Dan juga ada pengalaman sih temen gue ya dulu ya. Dia orang awam, bukan memelihara binatang. Cuman karena lihat konten otter atau linsang ya. Linsang lucu, sore lucu, pintar. Akhirnya dia nanya ke gue pengen melihara linsang dong kayak gini-gini, otter beli di mana? Sebelum beli coba riset dulu deh. Linsang ini atau otter ini emang lucu, pintar. Tapi ada 3B. Ya bau. Bau, berisik, sama Boros. boros pakan. Ya. Gue udah kasih tahu, tapi orang ini nggak nurut, nggak percaya, sehingga mereka adopsi otternya. Ternyata seminggu dia nggak kuat dari bau, berisik dan boros tadi. Seminggu dia jual lagi. Jangan sampai kayak gitu guys ya. Jangan sampai kalian gak siap melihara binatang tapi maksain atau nggak mikir dulu gitu sebelum adopsi. Karena kasihan binatangnya, yang jadi korban binatangnya lagi soalnya Ya, guys ya. betul. Gitu. Dari sebuah satwa di kebun binatang, satu apa yang paling cerdas dan paling mudah untuk dilatih? Burung. Orai bisa foto-foto. Tapi nggak bisa dilatih. Cuma dilatihnya Ular cuma- gak dilatih sebenarnya, cuma dibiasain aja. Dilatih cari cuan aja cuma. Yang gampang dilatih untuk show biasanya apa, Bah? Paling anjing. Iya, yang paling mudah itu kan. Anjing, burung. dan lebih taat. Iya. Makau paling biasanya. Bakau, Paru bengkok. baru bengkok guys. Kalau yang lebih pintar, kalau saya amati yang di kebun binatang dulu di primata besar kayak orangutan dan simpanse gitu, intelijensianya lebih tinggi. Nah kalau di mamalia besarnya gajah lebih cepat, lebih pintar, lebih cerdas. Jadi untuk dilatih sangat memungkinkan cepat ininya penangkapannya. Perangkapannya. Jadi guys, primata, terus juga mamalia besar seperti gajah itu pinter-pinter guys ya, otaknya besar ya, kayak gitu. Kalau ular sebenarnya bukan pinter sih, terbiasa aja ya. Hanya terbiasa. Terbiasa ular itu. Kenapa kegigit? Karena mereka
terbiasa dipegang orang dan mereka tidak terancam biasanya jadi nggak kegigit tuh karena dia sudah terbiasa. Beda sama yang terlatih, kalau nanti bisa dikasih instruksi lakuin ini itu bisa, itu beda ya. Itu yang binatang yang cerdas tadi, primata, gajah, anjing juga termasuk kayak gitu guys. Binturong juga, terutama primata besar ya, kayak orang hutan gitu udah pasti pinter-pinter banget guys. Pernah nggak dulu binatang ada yang lepas dari kandang di kebun binatang? Kalau di sini kita pernah nggak ya lepas? Kalau yang lepas Perak paling? binturong Kalau di sini binturong ya? pernah Bukan loncat loncat binturong. ke pagar depan. Ya, binturong mau berusaha kabur binturong. Apalagi pada sini kabur. Kalau rusa dulu pernah rusa Rusa. keluar gerbang. Oh ya rusa Surupi. karena ya surupi karena gerbang yang nggak ditutup lagi dia keluar juga bukan kabur guys, makan rumput seberang aja gitu, makan rumput bah ya. Iya. Bukan yang lari kabur wah gitu enggak. Dia keluar rumah, di depan rumah kan banyak rumput ya, pinggir jalan gitu, dia makan rumputnya udah cuek gitu. Akhirnya digiring lagi. Apalagi ya, kita berdua ya yang lepas ya. Paling itu binturong sama rusa. Binturong sama rusa guys, kita di sini yang kabur ya. Dan Bukan- jangan ada yang Jangan lepas. sampai kabur, maksudnya histori kita di sini yang kabur dua itu dan tidak berbahaya dan bukan kabur hilang, ya masih di sini juga gitu. Nah kalau di kebun binatang Binatang sering ada yang kabur sampai hilang, ada yang kabur bisa ketangkep lagi gitu. bayang sih makin banyak binatang itu pasti makin banyak kasusnya guys. Jadi rasionya makin tinggi. Kasarnya kayak melihara 10 binatang sama melihara 1000 binatang sudah pasti banyak kasus yang 1000 binatang. Kasusnya sakit lah, binatang kabur dan lain-lain ya. Itu udah pasti guys. Kalau yang kabur nyerang orang ada nggak bah? Yang membahayakan pengunjung atau Yang pernah si Amang, Wow, primata ya? heeh, Itu kaburnya primata gara-gara apa bah? siram kawatnya jebol, bolong, siram kawatnya bolong. Primata kan sering bergelantungan gitu ya, walaupun kita udah sediakan enrichment, tapi dia tetap bisa ke ram kawat, makanya tidak direkomendasikan. Nah, pernah ada yang nyerang ke pengunjung juga ada, yang ke kiper juga ada, terus orang utan juga pernah keluar kandang. Nah ini membahayakan pengunjung, akhirnya kita handling, hampir membahayakan kiper juga. Nah ini sekarang ada pertanyaan lagi, masing-masing jawab ya. Kira-kira satwa apa yang terlihat lucu tapi sebenarnya itu mematikan banget, bahaya banget? Ular paling, Ular, karena satu banyak ular. jenis, ribuan jenis yang ada venom kan berbisanya. Coba Jul apa Jul? Kalau yang lucu tapi Bahaya bahaya sebenarnya. harimau ya. Harimau. Kan banyak yang bilang Teona lucu, Teona Jul lucu. merasakan. Ya kita sini yang suka baca komen gitu ketawa guys, kayak itu ada lucu Teona pengen lucu. lucu. Tapi kalau udah Nah udah lihat bolong guys, sama selain bolong. Oke Palo kira-kira apa Palo? Bebek balong mah Bebek. itu lucu Saya tapi mau ke Suari aja. membahayakan. Apa? Suari. Kasuari. Iya. Ini ada ini apa? Kota isinya kayak Gelambir. gelambirnya kayak dasi SD. Iya benar. Tapi tendangannya Nah tendangan. ini salah satu burung yang berbahaya juga guys ya. Tapi kalau ditendang guys, dia ada tiga jari. Satu jari telunjuk ini adalah full kuku guys. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat ini 3 jari, ini kan misalkan jari kita segini kulit, sisanya kuku. Nah, yang satu jari ini udah kayak pisau, semuanya kuku. Tuh kalian hasil gambarnya. Nah itu kalau tendang ke kita, udah pasti isi jalan kita keluar guys. Ya. Abah kira-kira apa Abah? Kalau saya mungkin lebih lihatnya dari sisi bahaya di kesehatannya Om. Kesehatannya. Karena orang banyak lihat kayak ke anjing lucu, kucing lucu gitu ya, atau dari monyet-monyet kecil juga lucu. Nah untuk serangan mungkin tidak terlalu berbahaya, tapi kalau dari gigitan mungkin ada penyakit zoonosis, nah seperti itu. Kita berbahayanya dari situ. Nah, kasih tau Bah, kayak gimana itu Bah? Nah bahaya? makanya untuk teman-teman yang pelihara kucing, anjing, atau primata kecil kan memang ada program vaksinasi ya. Nah itu harus ada vaksinasi rutin, terus sanitasi kandang, lingkungan, pakan juga harus tetap terjaga. Karena mereka kan semua carrier ya untuk beberapa jenis virus atau bakteri. Nah makanya untuk kesehatannya harus tetap ditingkatkan gitu. Nah biasanya kan ada penyakit yang sifatnya zoonosis gitu ya. Mungkin di pernapasan, mungkin di pencernaan. Kalau saya lihat bahayanya dari situ. Memang itu hewannya hewan lucu-lucu semua gitu. Tapi kalau kita hanya cuman pelihara tanpa pengetahuan yang lebih, care-nya kurang, bisa muncul
kebahagiaan ke diri kita. Satwa apa yang paling membekas di hati selama bekerja bersama satwa liar? Paling berbekas tuh bukan dari trauma ya, tapi sisi dari positifnya. Kalau aku mah tetap Valkyrie ya. Ewok Valkyrie. Iya, soalnya kan Golden Eagle. kalau di luar tuh kalau mau megang Golden tuh bener-bener ada sekolahnya gitu. Kasta tertingginya burung tuh Golden Eagle. Kalau kita tuh ada SD, SMP, SMA. Nah, kita harus ada ngelewatin beberapa tingkat baru bisa ngehandle Golden Eagle. Sedangkan di Indonesia alhamdulillah di kesempatan langsung megang Golden Eagle gitu. Ya itu dia, karena sulit guys Golden Eagle ya. Dari sifatnya juga berbahaya, burungnya gede, powerful gitu, jadi nggak bisa sembarangan. Dan kebetulan Indonesia cuma ada 2 kan yang legal, jadi begewok itu adalah hal yang sangat berkesan lah gitu. Paling kalau di Ijul yang berkesan paling bersama Selen. Kenapa harimau aneh? Terutama kan tidak semua orang bisa pegang harimau, salah satunya. Terus tingkah laku Selen nih. Iya, emang Selen absurd banget guys. Kayaknya Selen karakternya paling unik dibanding harimau-harimau lain kayaknya di binatang dimanapun gitu ya. Kalau Palo, ular foto-foto. Ya, Dapat duit. berkesan banget ya. Dapat uang saku. paling membekas Dapat itu. tip. karena banyak orang Aduh, banyak memori itu. Iya, banyak memori dengan pelanggan ya. Di bonding paling anak singa dulu pernah dari itu kan yang pertama Pak, yang dari lahir diambil sampai 3 bulan piket sendiri, lumpuh sampai bisa jalan lagi, terus dipindah diganti sama orang lain, mati. Itu sih. Wah, itu dalam sih udah berjuang bersama gitu ya, anak singa dari lahir terus sakit lumpuh sampai sembuh lagi, akhirnya pindah tangan sama kiper lain dan mati. Wah, itu sih. Kalau Abah? Kalau saya mungkin di BWP sama yang di tempat kerja dulu. Dulu yang membekas tuh saat kelahiran gajah pertama kali. Nah, kita tuh standby, jadi momennya sangat menarik sekali Om. Tahun berapa itu, Bah, gajah lahir? Itu tahun 98 kalau nggak salah. Wah, gue masih 3 tahun guys. 98. Persiapannya itu, wah itu Betul, karena itu kan kehamilan saya hitung dari awal 2 tahun ya? di 2 tahun. 23 bulan 2 lahir. tahun hampir sebulan guys. 2 tahun kurang 1 bulan. Nah itu gajah sampai ke pertumbuhannya sampai ke terakhir 2015 induknya mati, si Yani bapaknya juga mati, si Simon. Nah akhirnya si Yamon nih udah gede nih, udah remaja, pindah ke LK lain, akhirnya katanya mati. Kasusnya sama, dia terkena penyakit paru-paru. Ada tuberkulosis juga. Nah untuk yang di BWP yang paling membekas saat-saat kritis Teona. Teona ya? Teona pernah kritis. Iya, Teona pernah Kita kritis kan ya. sampai was-was tuh. Iya. Karena lihat dari adiknya ya yang sebelumnya Senora. atau kakaknya ya. Akhirnya berhasil sampai sekarang tumbuh seperti ini. Lebih Gede. daripada Jinora guys. Ini nggak bisa hilang dari ingatan. Fisika udah berjalan bareng kayak gitu guys, udah pasti ingat seumur hidup ya. Jika harus memilih satu satwa untuk hidup bersama, gak harus satwa liar ya. Pilih apa? Otter. Otter. Iya. Jul, Burung nih. burung apa? Katua. Katua. Tuan murah dia juga. Kalau Palo, Ular. ular duit. Udah foto-foto. Apa? Kalau boleh milih enggak, saya enggak. Enggak, mending enggak. Mending enggak. Mending enggak. Karena kalau udah deket, wah susah. Saya sama orang rumah kalau udah pelihara hewan di rumah, udah kalau mati ya nangis semua gitu. Iya pastilah, sama pasti. Makanya kalau boleh milih enggak, saya enggak. Kalau Makanya harus di milih rumah, satu? ya. Kalau harus pilih satu, Kalau pilih salah satu, saya pilih rusa aja. bisa aja. Ya, buat budidaya. Iya, rusa. Iya, spesial rusa ini guys, Abah. Oke teman-teman, jadi sampai sini kontennya. Semoga hasil sharing-sharing buat teman-teman semua itu bermanfaat ya. Ya, itu kita kaitkan kegiatan Ramadan dan juga satwa liar. Sekalian sharing-sharing juga kayak gimana sih satwa liar itu, karena banyak banget yang nanyain guys. Oke, dan yang pasti jangan lupa beli alen guys ya. Tuh kasih lihat semuanya produknya tuh guys, lengkap. Ada makanan kering, ada yang makanan basah kaleng, ada treatsnya, ada pouch juga semuanya. Ini udah bagus banget. Makanan basahnya semua ini udah human grade guys ya. Kualitasnya bagus, nggak pakai pewarna, perasa pengawet buatan. Jadi aman banget dikonsumsi setiap hari, bahkan bagus guys ya, protein tinggi. Wah premium. Yang ini makanan keringnya
10 benefit guys, lengkap dalam satu bungkus. Anti FLU tadi ada, untuk kucing indoor ada, buat apapun pokoknya ada semua di aren ini guys ya. Harga juga terjangkau, bisa kalian beli di e-commerce kesayangan kalian atau pet shop terdekat. Sekarang juga langsung beli aren guys ya. Mantap tuh guys. Kasih lihat sekali lagi. Oh, aren. Guys. Jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari Rp9.900 aja. Kalian bisa dapetin banyak manfaat di situ ya. Dan juga yang paling penting jangan lupa di like, comment, subscribe dan share dalam bentuk notifikasi gue, dan see you in next video. Bye bye.